Yaitu kita bilangnya Kristen progresif. Ya, lu udah protes terus Progresif. Mereka kemudian bikin teori-teori tentang bagaimana bumi ini ada, tentang alam semesta, tentang gender, tentang bahkan kekristenan itu sendiri. Mereka berusaha mendekonstruksi pemahaman historis tradisional sebelumnya terhadap kekristenan, terhadap Alkitab. Satu ayat saja, guru-guru palsu adalah manusia skandal yang menyangkal suatu kebenaran mutlak tentang Yesus. Gua tidak yakin gua akan menyembah seorang Tuhan yang rela membiarkan seorang yang sangat baik dan mulia seperti Habib Jafar yang hidupnya baik banget bakal masuk neraka hanya karena dia tidak bilang gua percaya sama Yesus Kristus. Oke. Halo, kita bertemu lagi untuk bisa saling berbagi pengetahuan dan juga informasi terkait dengan apa yang terjadi di sekitar kita. Ada pertanyaan yang sedang ramai bagi kalangan kekristenan hari ini, disebabkan oleh video yang mungkin viral dan itu menjadi percakapan banyak orang. Saya harus menyampaikan di awal ini, saya memang belum pernah menonton atau mendengar percakapan itu yang melahirkan sebuah ungkapan yang sangat menggemparkan, yaitu Kristen progresif. Saya tidak bermaksud untuk membedah secara rinci karena tentu saja percakapan yang seperti ini sangat terbatas melalui media yang seperti ini. Mungkin nanti ada langkah-langkah kita untuk bisa saling membagi pengalaman dan juga pengetahuan secara langsung. Tapi saya ingin mengangkat hal yang mungkin menarik dari istilah yang dipakai, Kristen progresif. Tentu saja kita kekristenan mempunyai banyak lapisan-lapisan dan juga ciri-ciri yang sangat beragam seperti yang pernah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu. Tapi kekristenan itu pada akhirnya disandingkan dengan kata progresif, ya sebenarnya artinya baik kan? Dia terus bertumbuh, berkembang, mengikuti perkembangan dan zamannya. Nah, pertanyaan buat kita sekarang, sebelum kita mengarah kepada mungkin hal yang sedang ramai itu, bagaimana dengan kekristenan sejak awal sampai dengan hari ini? Ya justru karena dalam kehidupan gereja mula-mula, cara berpikir progresif berbeda pada zamannya, dan memiliki keunikan pada dirinya, disitulah pada akhirnya kekristenan punya daya tarik. Sehingga ketika dia tersebar kemanapun, mengalami perluasan, berjumpa dengan konteks banyak hal, karena tawaran yang progresif itu membuat kekristenan disukai. Dan itu berlangsung terus-menerus, berabad-abad sampai dengan kita saat ini. Bayangkan kalau kekristenan tidak progresif, dia kaku, dia berjalan di tempat, mungkin kekristenan hanya berkembang di wilayah yang sangat terbatas. Kita menunjukkan dan membuktikan pada hari ini bahwa kekristenan tersebar kemana-mana, itu menunjukkan bahwa kekristenan selalu progresif. Dia melihat zamannya dan mewarnai zamannya dengan firman Tuhan sebagai dasar teologinya. Nah, karena itu ketika saat ini, apakah kekristenan progresif itu melekat pada diri kita juga? Seharusnya iya juga. Tapi mungkin kita berbeda dengan apa yang sedang viral hari ini tentang Kristen progresif. Nah, kalau berkaitan dengan apa yang sedang viral hari ini, saya tidak mau menjudge seseorang yang mengatakan itu, tapi ya minimal saya ingin menyampaikan begini. Kalau yang disinggung adalah soal pengajaran penting dalam kekristenan adalah soal keselamatan,
maka mari kita nanti sama-sama melihat kembali pengajaran GKP terkait dengan keselamatan itu bagaimana. Apalagi di ranah GKP yang berjumpa dengan masyarakat Majemuk di konteks Jawa bagian Barat, kemudian nanti berkembang juga bagaimana tentang keselamatan agama-agama lain atau keselamatan di luar kekristenan. Itu juga pasti akan kita telusuri lebih lanjut. Saja video ini tidaklah menjawab itu, menjelaskan bagian itu. Nanti kita bisa saja membuat sesi yang lain. Tapi saya ingin mengatakan bahwa kalau ketika hari ini kekristenan progresif seolah-olah mengganggu dan ditakuti, karena memang pertanyaannya adalah apakah yang disampaikan oleh tokoh-tokoh yang yang memviralkan hal ini sungguh-sungguh bisa dipertanggungjawabkan dan kita bisa lihat itu dalam konteks GKP. Bagi saya saat ini menyikapi menanggapi hal yang itu, mari kembalilah kita belajar tentang apa yang kita tahu ajaran GKP itu, untuk melihat keselamatan, melihat keberadaan agama-agama lain, dan pada akhirnya disitulah kita mau melihat kembali sebenarnya apa hakikat yang mau kita hidupi dari doktrin keselamatan, soteriologi, dan tentang relasi antar umat beragama yang ada di Indonesia. Dan karena itu saya hanya mengatakan begini, mari sebelum kita merespon ini dan itu terkait dengan Kristen progresif, kita terlebih dahulu hidupi dan hayati. Dan cari tahu juga, jangan kita belum tahu apa ajaran kekristenan atau khususnya GKP terkait dengan keselamatan dan relasi dengan agama-agama lain. Saya hentikan sampai di sini dulu, mungkin kita akan berlanjut dalam sesi-sesi berikutnya. Tuhan memberkati.